Jadi ini adalah putaran ketiga kilometer gua. Berarti jarak yang ditempuh motor ini udah sekitar kurang lebih 211 ribuan. Kalau 212 ribu km. Gila. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di SMV guys. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja guys ya. Jadi hari ini seperti biasa gua lagi pengen berangkat kerja ke kantor guys. Dan seperti biasa cuaca di Februari masih mendung, masih agak cedung-cedung gitu dari pagi hari. Oh ya, hari ini gue lagi pakai CBV guys. Gue lagi pakai Honda Beat karena ADV gue udah nggak bisa. Sebenarnya komstirnya tidak terlalu gimana ya, masih bisa berjalan gua komstir. Cuma yang jadi masalah itu adalah sok depannya silnya bocor dan kayaknya udah parah. Sil depannya bocor, udah parah pokoknya. Jadi udah ngeri, udah turun-turun banget, udah sampai bunyi kayak gitu. Mungkin AC juga udah baret ya, yakin sih gue. Jadi gue nggak mau ambil resiko, jadi gue pakai Honda Beat dulu. Mudah-mudahan sehat cuy ini Honda Beat, karena terakhir gue bawa jalan ke kantor gue dia mati cuy, kena speed trap langsung mati dia. Ya itu penyakitnya ya. Ya mudah-mudahan hari ini dia bersahabat cuy sama gua, karena dia pilihan gua yang paling logis, yang paling relevan ya. Matic gua masih bisa naruh tas sama bekal gua, tas kecil di bagasi, di jok, terus masih bisa bawa jas hujan nih, nggak perlu gua gendong-gendong, masih bisa gua ikat di sini. Sama apa ya, ya dia pajak udah baru ganti kaleng kemarin, sekarang dia 2030 cuy. Pokoknya udah paling aman motor ini buat di jalanan sekarang yang gue punya ya. Kalau ADV gak ada masalah sih, dia juga masih sampai bulan Juni bulan 6 dia masih sampai bulan Juni pajak. Cuma ya itu kondisi motornya yang lagi nggak fit ya, jadi udah gue bawa Honda Beat dulu.
Cuma kayak gini Honda Beat gua spionnya masih pakai tomok, nggak enak. Serius nggak enak cuy. Nggak se-fleksibel ADV gitu. Karena ini gue pakai zaman dulu ya. Gue masih mementingkan yang penting style. Masalah dia bisa diatur atau enggak ya gue nggak mikirin itu dulu. Kalau sekarang mah gue yang penting spion bisa gue atur, bisa lihat belakang enak. Paling kalau Honda Beat gue bawa 60 70, cuma masih mending daripada ADV gue. ADV gue kemarin bawa 50 gitu. Dia gue kemarin sampai gue bawa 40 KPJ cuy. Gue kemarin habis dari kaki Gunung Salak. Ternyata udah separah itu, ADV udah nggak bisa beranjak lagi. Besok rencana gue mau masuk agak siang gue tukar jadwal aja, karena gue mau benerin stoknya dulu ya. Kalau komstir kayaknya nggak dulu, takutnya kelamaan kalau komstir. Tapi gue mau benerin shock breakernya dulu, ganti seal, ya gitu, ganti seal sama isi oli tabung shocknya biar enak lagi. Ya. Oh ini sekalian gua tes pertama jauh ya guys. Jadi Beat FI ini baru aja ganti ban depan belakang. Cuma kemarin gua nggak konten ya. Dia baru ganti ban depan belakang ini. Sekarang depan belakang pakai Maxxis Diamond. Jadi dia pakai Maxxis Diamond depan belakang. Terus kemarin baru naik Sehar 5 OS 50. Terus dia baru ganti suspensi belakang juga, shock belakang gue baru ganti pakai KTC Razor. Jadi gue sekalian ngetes ini, enak. Terus asok depan juga baru ganti pakai Aspira. Jadi asok depan gue pakai Aspira, shock belakangnya gue pakai KTC Razor. Mesinnya baru naik OS 50. Terus ya pokoknya motor ini udah ada sedikit upgrade lah sama gua. Sebenarnya bukan upgrade ya, mungkin ya, tapi sekalian upgrade gitu. Jadi aslinya karena motor ini kan udah lama banget. Dulu ini motor harian gue cuy. Gue setiap hari kerja pakai motor ini.
Ini motor harian gua, dan ya ini udah menempuh jarak yang sangat jauh sih. Jadi KM sekarang berapa di sini? 12.267. Anjay. Ah, 12.267 bisa kalian lihat guys KM-nya. Jadi ini adalah putaran ketiga sepeda motor gua. Berarti jarak yang ditempuh motor ini udah sekitar kurang lebih 211 ribuan. Kalau 212.000 km. Gila. Honda Beat FI tahun 2014, pemakaian 2015 sih. Gue pakai Januari, motor ini baru jalan Januari 2015 sih. At least sekarang berarti 9 tahun kah? 10 tahun ya. Udah ini kan, udah Januari kan, 10 tahun cuy. Anjay. Wih, anjir. Kebutuhan wae banget. At least dia udah jalan 10 tahun dengan kilometer 212.000 269. Gila. 12.269 km. 212.269 km. Buset. Gila. Ini diantara motor gua ini Beat FI gua dari suhu cuy. Gila, gua 200.000 satu motor doang. Dari suhu nih, kalau diantara motor-motor gua dia dari suhu. Kedua DV, yang lainnya pada cupu-cupu guys, KM rendah. Kalau ini gila sih, ngeri banget ya David. Makanya kadang gua nemu gejala-gejala ini ya, pinter banget. Gua nemu gejala ya kalau ini sesekali mati gitu, ya udahlah. Kalau mahalnya apa guys di TFI? Cangkong busi. Serius, cangkong busi. Gua nggak tahu cangkong BTFI ini udah berapa kali menjadi penyebab motor gue mati mendadak. Setelah diganti cangkongnya selalu hidup lagi dengan sehat sentosa. Ya, nggak tahu ya, mungkin kalian yang coba yang punya Honda Beat FI, apakah sepemahaman dengan gua bahwa cangkongnya suka menjadi penyebab Beat FI kalian mati? Entah kena guncang atau entah kena cipratan becek atau banjir, pasti Beat FI ini cangkongnya penyebab motor ini suka mati mendadak ya. Ntar kompresinya nggak ada. Kemarin dulu itu kompresi nggak ada karena OS nya udah ini kan. Kemarin server gue udah jebol cuy, makanya gue naik OS 50 sekarang.
Jadi gue tuh kalau motor misal udah ngebul tuh, saya udah jebol tuh, gue naik per satu step gitu. Dari 0 ntar gue naik 50, dari 50 gue naik 75, atau sebenarnya ini 2 step ya, harusnya kan 025 ada, OS 25 ada, terus 50, 75, 100. Gue langsung naik 2 step ya berarti, karena udah parah sih kondisi seher awalnya. Terus apa yang terjadi pada motor ini setelah naik OS ya, tenaga lebih besar guys. Jadi lebih bermain lah, tapi konsekuensinya adalah tentu bensinnya jadi lebih boros ya guys ya. Bensinnya lebih boros, terus apa lagi, ya kayak gitu sih. Sama boringnya kan, boringnya udah membesar, jadi nanti gue tidak ada chance lebih lanjut. Gue nggak tahu, lupa gue maksimalnya OS berapa gitu. Nanti pada akhirnya ada ya ujungnya guys, OS berapa maksimal, gue lupa, nanti coba gue cantumin. Nanti kalau udah sampai ujungnya, udah paling gede, ketika dia jebol lagi ya aku harus ganti blok gitu, karena bornya udah maksimal gitu, kayak gitu sih. Tapi nanti kalau udah ganti blok jadi balik lagi ya, OS 0 lagi cuy. Jadi naik seher itu menurut gue tuh, gue naik seher itu kalau motor gue udah limit ya, udah di limit lifetime-nya dia gitu, udah jebol, udah ngebul, berarti itu udah limit lifetime-nya dia. Otomatis gue naikin OS buat memperpanjang lifespan-nya dia, jadi dia bisa kayak hidup lebih lama gitu. Nah ini adalah jalur gue dulu sehari-hari cuy, dengan Honda Beat Fi. Dulu kantor gue di daerah Ragunan. Jadi gue dulu lewat sini, tapi nanti di flyover Gaplek gue nggak naik flyover Pamulang, tuh gue lewat bawah. Nanti gue belok ke arah lapangan terbang Pondok Cabe gitu sih kalau dulu ya. Sekarang udah enak minyak speed trap juga. Kemarin gara-gara baru ganti as sama sok belakang, upgrade ke KTC Razor. Terakhir gue bawa ke kantor mati speed trap yang gede di sana cuy, itu keras banget karena sok depan tuh udah mati gitu. Nah ini sebagai pelajaran juga guys, kalian tuh kalau misalnya ngerasa sok depan udah mati ya, bisa kayak aduh kalian telat menyadari gitu, bocor, sok depan kalian tuh bocor gitu, itu kalian cek dulu guys. Kalian biasanya nggak perlu ganti satu set gitu,
Jadi cuma asnya aja tuh yang di atas tuh yang warna silvernya doang tuh. Nah, tabung shocknya itu biasanya nggak kenapa-napa cuy. Tabung shocknya biasa sehat-sehat aja gitu. Jadi kalian nggak perlu ganti sampai tabung-tabungnya. Cukup kalian ganti asnya doang sih. Jadi gitu guys ya. Kalian harus ini buat yang belum paham aja lah, yang mungkin awam gitu. Jadi kadang jangan takut kayak aduh ganti shock depan mahal jadi kalian biarin gitu. Memang mahal sih, asnya juga mahal kan, tapi seenggaknya ya lebih murah daripada kalian ganti full satu set lah, kayak gitu. Jadi ini just info aja dari gua gitu, kayak sepengalaman gua. Ya ampun macet sok. Jadi itu ya guys ya, sepengalaman gua, kalian nggak perlu untuk ganti satu set as beserta tabung shocknya gitu. Jadi kayak cukup asoknya aja yang kalian ganti, ntar udah enak lagi. Jadi as sama seal sama oli ya, kalian ganti oli shocknya udah, itu aja sih. Tabungnya mah biarin aja pakai yang lama cuy. Ya kita udah sampai Ciplas Parung. Artinya sebentar lagi kita di depan akan melewati perbatasan cuy. Perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Oh, bisa kalian lihat tuh. Itu udah ada Depok tuh gapuranya. Jadi pemisahnya adalah sungai ini ya guys ya. Depok. Nah, pemisahnya adalah sungai ini cuy. Inilah perbatasan dari Kabupaten Bogor, Parung dengan Kota Depok ya. Oke kalau gitu kita gaskin lagi guys. Kita udah masuk area Depok Bojongsari berarti. Gaskin. Untuk handling enak banget cuy. Udah ganti shock depan belakang, upgrade, terus ban juga udah upgrade ke Maxxis. Udah enak banget ya sekarang. Wah, gila enak banget cuy. Suspensinya. Injek speed trap kayak gitu juga kayak santai dulu nggak sih? Waduh. Gua kalau ADV itu udah kerasa banget cuy. Bahkan motor segede ADV aja kalau shocknya hancur mah udah kerasa. Ngaruh gitu ya. Ini boot udah enak banget cuy. Mantap. Cuma ini di depan ininya gede, kita tetap pelan-pelan ya guys ya. Karena waktu itu matinya di sini cuy, kena speed trap ini gua matinya. Asli gua matinya kena speed trap ini waktu itu. Di sini mogok gua minggir ke sini. Jadi habis ngejek speed trap itu mati motor gua. Ya udah, gua sela-sela nggak bisa gua apa-apain, nggak bisa. Menok itu lagi terik pagi-pagi tapi lagi matahari mentereng banget sih. Gua sampai keringetan, akhirnya gua bawa gua dorong pelan-pelan kan, jalannya agak turunan.
Gue tahu di sana kan ada ahas ya. Ya udah, gue bawa. Alhamdulillah di perumahan depan situ gue ketemu orang baik. Ada mas-mas gitu, pakai beat juga, ngeliat gue, mas mau di stepin nggak? Ya ampun, di stepin gue sama dia. Terima kasih banget, gue nggak tahu mas-masnya siapa karena nggak pernah jumpa lagi. Tapi gue nggak bakal lupa sama kebaikannya. Makasih banget mas, meskipun cuma dari situ ke bengkel ahas depan sini, gue sangat membantu banget buat gue. Akhirnya setelah dari ahas ini bisa hidup lagi cuy motornya waktu itu, sehingga gue bisa melanjutkan perjalanan ke kantor. Nah ini ahas ini, makasih juga nih Sandy Motor ya, dulu pernah membantu beat gue gitu. Alhamdulillah mekaniknya tahu mungkin seluk beluk si Honda Beat ini. Akhirnya ya gitu bener lagi. Dicek cangkongnya gitu lagi, sangat sehat sekali ya. Akhirnya ya udahlah, ganti lagi, normal lagi motor gue. Makanya kita kalau bisa menghindari speed trapnya ya kita hindarin, tapi kalau nggak bisa ya kita pelan-pelan aja gitu. Nah ini kita lewat sini coy. Nah enak banget. Aja. Gue benci banget sama speed trap di Sawangan sumpah. Ya gue jujur aja, kayak motor gue tuh udah merasakan impactnya cuy. Setiap hari lewat sini tuh kayak homesteernya jebol, terus lahar juga jebol. Waktu kemarin cuma lahar udah gue ganti. Cuma gitu dah. Di saat ini si mbak ini radius putarnya jauh kali ya. Berarti motor bisa tuh. Gua kalau radius putarnya kayak mobil ya nungguin aja dah. Waduh, baterai gua udah mau habis cuy. Udah tinggal 1 bar aja baterainya. Kita lihat dulu gaplek seperti apa ya. Jangan macet lah, perut gue lagi mulus. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah guys, nggak macet ya. Ya macet sih, cuma di situ doang mah kalah jembatannya. Yang penting mah nggak nyampe ke sini-sini. Gak mulus banget gua. Lihat gue jalan sampai Pamulang sampai Gaplek, bensin gue masih full. Buset. Gila emang Honda Beat cuy. Emang dia buat mobilitas sangat luar biasa. Hmm. Gila, gue udah gak bisa berkata-kata lagi guys. Sakit perut. Yaudah guys, kalau gitu kayaknya gue udahin aja video ini sampai di sini karena
Gue nggak mau banyak berbicara dulu, perut gue lagi mulus cuy. Jadi thank you banget udah ngikutin video gue hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat video-video gue selanjutnya guys ya. Oke kalau gitu guys, Dias MV pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.